Shalom, selamat pagi. Haleluya. Sehat ya? Saya mengucapkan selamat datang juga untuk yang ikut di online bersama kami. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah bersama kami. Boleh saya undang Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami selama 1 minggu ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar, anugerah-Mu terlalu hebat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Selama 1 minggu Tuhan, kami tahu Tuhan mungkin banyak permasalahan, mungkin banyak sukacita, dan mungkin juga Tuhan kami mengalami sesuatu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu bersama kami, dan selalu memberikan kami sukacita dan membuat kami tenang. Karena kami percaya Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di sini, anugerah yang terbesar. Dan kalau kami masih bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama-Mu di hari yang bahagia ini Tuhan, hari yang cerah ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur biar Engkau Tuhan yang bekerja atas setiap kami Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami pada saat kami datang dan kami pulang tidak sama Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Dia. Yeay. Kita mau bersyukur buat kebaikan Dia di dalam hidup kita, amin. katakan, agunglah kebangkitan.
sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertandakan Tuhan Rajaku. Haleluya. Rajaku. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Anda dipersilakan duduk. Anda bisa alihkan perhatian Anda ke layar yang di depan ini. Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita konsentrasi bagaimana loving God. Dan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah sebelum Allah yang adalah God is love, yaitu menyatakan kasihnya kepada kita melalui pemberian putranya kepada kita. Di dalam satu perumpamaan sangat terkenal, yaitu The Good Samaritan, maka Tuhan Yesus didatangi seorang guru atau ahli Taurat. Dan dia mencoba Yesus. Guru, dia panggil dia Rabi. Berarti mengakui bahwa Yesus punya pengetahuan. Apa yang harus ku perbuat? What must I do? Untuk mewarisi hidup yang kekal. Saudara, itulah agama. Yaitu do. Melakukan. Saudaraku, tanda juga untuk mencapai, menerima eternal life. Tetapi dalam Kristus bukan do, tapi done. Sudah selesai, it is done. Sudah selesai, tetelestai. Kita tinggal menerima karyanya. Dan kemudian dia pada waktu itu apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Guru besar ini tanya pada seorang guru. Dan dia jawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, dan mengasihi sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada saat untuk membenarkan dirinya, dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat terkenal itu, di mana ada seorang Yahudi yang baru kebaktian turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah jalan dia dirampok dan dihajar habis-habisan. Pelajaran pertama, jangan pernah hidup ini berjalan sendiri. Tidak ada orang selamat dengan berjalan sendiri. Harus bersama kelompok, ya tak? Karena banyak pencuri, pembunuh, pembinasa di dunia ini. Dan kemudian kita lihat seorang imam melihat orang yang sudah hampir mati itu, dia mengambil jalan yang lain. Seperti dia menjadikan mata buta dan menutup telinganya. Kemudian muridnya, seorang Lewi, juga melakukan yang sama. Lalu muncul seseorang yang tidak disangka-sangka. Waktu dia berteriak, tolong. Seorang Samaria. Orang Yahudi sangat resist kepada orang Samaria yang dianggap sudah campuran bangsa-bangsa lain. Di dalam Kristus, tembok antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan. Ya, tetapi kita lihat bagaimana orang Samaria ini yang saudara tahu bahwa Yesus dibilang kerasukan setan, dibilang orang Samaria, dibilang tidak kudus, dan orang ini menolong. Ya, dia membalut orang ini, memberikan anggur dan juga sebagai disinfektan mungkin diurapi dengan minyak, dibawa ke sebuah penginapan, dibiayai semuanya. Lalu saudaraku, Yesus tanya balik, nah menurut kamu sekarang siapa sesama manusia? Orang yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan kebaikannya. Bahkan saking rasisnya dia tidak bilang orang Samaria. Dan apa yang terjadi saudaraku? Perbuatlah demikian dan kamu akan hidup. Dan kita harus tahu, di dalam Kristus ini bukan do tapi done. Dan eternal life diberikan pada awal. Sebab barang siapa mendengar dan percaya, maka dia sudah menerima hidup yang kekal, tidak akan turut dihukum, dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terimalah hidup yang kekal itu. Dan tandanya engkau mengasihi sesama. Dan kita harus hancurkan roh rasialisme
di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin, amin. Selamat pagi menjelang siang kepada setiap Anda. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya. Rian, gimana kabarnya? Luar biasa dong. Oh, kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan untuk menjadi gembala dari gereja rock yang ada di kota Philadelphia ini. Dan nama saya Rian, saya bukan gembala. Saya temannya, Pak Gembala. Menemani setiap minggu di sini. Jadi Rian sambut dulu dong kalau ada yang pertama Ya, kali datang. Bagi semua jemaat yang baru pertama kali datang ke tempat ini, kita sama-sama kalau memang belum punya tempat ibadah di kota Philadelphia, sama-sama kita bertumbuh di sini. Rian udah berapa lama? ke 1 gereja? tahun. Oh, udah 1 tahun 1 ya? tahun. Oh wow, pas summer kemarin ya. Pas Juli tahun Oke, lalu. oke. Nah, salah satu yang kita punya di gereja ini di luar dari hari Minggu itu adalah life group. Rian. Life group. Life group. Rian bergabung dalam life group apa? Blue Bottle, Blue Bottle. Blue Bottle. Jadi ada namanya khusus. Saudara. khusus. Ini, Kita memang beda. Out ceritain- of the box. Oke, ceritain sedikit kenapa namanya Blue Bottle. Terus siapa aja yang ada di dalam life group itu? Yang ada di dalam Blue Bottle ini mostly para lajang ya Korosit ya. Karena kita berkumpul, karena kita single berteman, kita sering ngopi. Jadi kenapa kita nggak bikin perkumpulan ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dengan kita sharing satu dengan yang lain setiap kali kita bertemu. Kalau Blue Bottle itu karena itu adalah nama salah satu coffee shop ya yang ada di Amerika. Kenapa kita pilih nama itu? Karena kenapa Bob? Saya lupa. Exactly. Mestinya Stella bisa menjelaskan, ada Stella nggak di sini? Tapi intinya kenapa kita suka ngopi? Karena setiap kali kita ngopi kita punya satu obrolan di tempat kopi itu dan yang kita bawa pulang dan kita jalani di hari-hari kita. Nah, kita pilih nama Blue Bottle karena supaya setiap kita selesai dari live group kita membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Wow, oke. Semoga betul ya. Semoga betul. Semoga betul ya, Bob. Ada Bobby, ada Evelyn, ada Stella, juga ada Dandi udah nggak ada. Dan ada Nadia juga baru bergabung, ada Vincent dan Oke. banyak teman-teman yang lain. Jadi buat Anda yang nggak harus lajang. Nggak ya? harus lajang. Oke. Hendra juga termasuk kok. Oke, ya. Hendra. Tidak lajang tapi termasuk. Termasuk, ya. Jadi untuk Ella Anda juga yang termasuk, masih dewasa muda, Dewasa Anda muda. bisa gabung dengan Blue Bottle Life Group. Life Anda tinggal ketemu Rian atau Bobby, Bobby setelah atau ibadah. Evelyn. Dan biasanya mereka hangout di sebuah tempat. Kalau saya, semalam saya baru bertemu dengan para suami. Jadi ada life group yang khusus untuk para pasangan tapi yang anaknya masih pada kecil-kecil. Jadi kita sharing betapa capeknya. Biasa sih istri-istri sih yang sharing capek gitu ya. Kalau suami biasa ngumpul. Biasanya ngumpul ya cerita tentang kita ini orang yang nggak sabaran dan segala macam, saudara. Dan juga ngomongin istri juga dikit-dikit, saudara. Biar ada temennya juga. Oh iya benar. Tapi anyway, siapapun Anda pastikan Anda punya komunitas ya. Saya punya statement yang sangat simple sekali. If no one knows your problem, who's gonna pray for you? Kalau nggak ada yang tahu masalah Anda, siapa yang akan berdoa untuk Anda? Ya kan kita mungkin terbiasa dengan menutup-nutupi, menyimpan masalah sendiri atau rahasia sendiri. Tapi percayalah, kalau Anda ketemu orang-orang yang Anda bisa percayai, mereka akan berdoa untuk Anda. Anda pasti nggak akan merasa beban berat untuk menyimpan terus rahasia itu sendiri. Jadi orang-orang bisa di sekeliling Anda bisa berdoa untuk Anda. Jadi ada informasinya di TV di depan, begitu Anda masuk Anda lihat ada informasi beberapa live group. Salah satu yang saya datangin juga setiap Jumat malam yang dipimpin oleh Ko Beni juga di live group itu jam 7 malam di tempat ini saudara untuk perkumpulan komsel kita atau kita menyebutnya live group. Ada berita exciting hari ini, Wow. Rian. Boleh dikabarkan. Mulai bulan Juli ini, setiap minggu ketiga, setiap bulannya kita akan ada pertemuan lagi jam 5 sore di sebuah tempat yang namanya Kisaten. Kisaten itu, pernah gak ke Kisaten? Pernah, udah 2 kali saya Udah kesana. 2 kali ya? Iya. Suka gak tempatnya? Suka. aja. Jauh aja dikit. Jauh ya, ya. Jadi Kisaten itu di daerah Fishtown. Fishtown. Nah, kita di awal tahun kemarin sudah memulai Ibadah. pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan setiap minggu pertama Minggu pertama di sore hari. di sore hari itu untuk teman-teman yang nggak bisa beribadah di pagi hari. Lalu kita memutuskan di minggu yang ketiga sekarang setiap bulan kita akan
bertemu di daerah Fishtown, bukan di daerah South Philly, saudara. Kerinduan kita untuk menjangkau orang-orang selain orang-orang daerah sana, tapi orang-orang yang mungkin berumur 20-an atau, tapi siapapun kalau Anda misalnya tahu ada teman-teman yang nggak bisa ke gereja di minggu pagi, Boleh dikasih tahu. dikasih tahu. Bisa Ya, datang kalau misalkan di minggu pertama kita punya ibadah sore Ya. di tempat ini, dan di minggu ketiga kita akan ada perkumpulan ya di di Kisaten. di Kisaten jam 5 sore. Jadi buat Anda mohon dukungan doanya saudara, biar kita semakin banyak memperkenalkan orang-orang kepada tentang Tuhan Yesus. Jadi kami mohon dukungan doanya. Kita juga mengucap syukur buat salah satu pengurus kita, Daniel, yang membuka tempatnya. Saya ingat gereja kita pun sebelum kita ada di sini, kita awal-awalnya ketemu di kafenya dia di Old City, saudara. Jadi waktu itu dari kecil beberapa dari kita, dan sekarang Tuhan percayakan dengan luar biasa. Oke, jadi selain itu palingan cuma informasi yang umum aja sih. Kalau ada yang baru, isi connection card, masukkan ke kotak persembahan di depan sana Di juga depan, boleh. ya. Terus ada Prayer card. prayer request. Rian prayer. ada prayer request gak? Pastinya ada. Iya, mau di-sharingin? Nanti aja. Nanti aja, oke. Suka mendadak nih. Pak. Suka mendadak ya. Untung baru potong rambut jadi dimaafin. Tepuk tanganmu Korosit. Terus di depan sana juga ada kartu ini, saudara. Anda ambil beberapa, simpen di dompet Anda. Ini adalah kartu undangan untuk kita kasih ke teman. Semuanya udah ada informasinya di sini ya, dan Anda tinggal kasih. Dan satu lagi juga, nggak lupa kita mengucapkan terima kasih atas semua pemberian Anda, atas semua kemurahan hati Anda. Ya kan, kita bisa ada di tempat ini pasti expense atau pengeluarannya besar, tapi ada Anda semua adalah orang-orang yang sangat bermurah hati sehingga kita bisa berjalan dengan baik, saudara. Jadi hanya memberikan informasi aja, kalau Anda lihat kartu ini adalah kartu bagaimana kita memberikan persembahan selain yang langsung di sini selain ya. yang langsung, bisa secara digital. Banyak di sini ada bisa melalui SMS, bisa melalui banyak di sini. Jadi yang mempermudah Bapak Ibu semua di sini, tinggal pilih mana cara terbaik menurut Bapak Ibu, agar tetap selalu bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau Anda generasi yang nggak suka bawa cash, mau apa, ini sangat memudahkan. Kalau saya dan istri saya melalui SMS, saudara, jadi begitu kita gaji masuk, direct deposit, kita langsung kasih persembahan melalui SMS. Jadi sangat mempermudah, minggu pagi nggak usah ingat apa-apa lagi, pokoknya udah digital semua. Jadi itu aja sih pengumuman kita hari ini. Thank you Rian untuk dibantuin. Sama-sama. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Boleh saya undang ke depan, ini cici ipar saya, Susi, untuk berdoa buat persembahan kita. Kasih tunjukin dia. Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan apa yang terbaik bagimu. Bapa, Engkau berkati teman-teman kami yang tidak hadir dalam minggu ini. Tuhan, kiranya kumpulkan mereka bersama-sama kami beribadah Ya Tuhan di sini, Yesus. Tuhan. Terima kasih. Tuhan, berkati juga gereja ini agar membantu kami untuk bertumbuh, sehingga bisa menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jemaat dan pastor kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih, Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Selamat memberi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna. Kami percaya rancangan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan, sempurna. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberkati kami, ya Bapa. Yes, Lord. Oh, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Dan di dalamku, jadi bukti, jadi bukti. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Yes, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi
bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Lord, buat kasih cinta-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fail me. Till I lay my head, all my life you have been faithful. Terima kasih ya Allah. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Yes, God. I love you, voice. You have led me through the fire. And in darkness night, you are close like no others. I know you as a father, I know you as a friend, and I live In the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I breathe, and I will sing for your goodness, oh God. You have been faithful, yes Lord. You have been so, so good. You are so good. Every breath that I am in, I will sing for the goodness of God. Your it's running after, is nothing after me. Your goodness is running after me. In my life lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life lay down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life You have been so, Engkau terlalu baik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau sangat baik dan every sangat luar breath biasa. that I am in. Terima kasih Yesus. I will sing for the goodness of God. all My my life you life. have been faithful.
my life you have been so good. Every breath that I am in, and now we'll sing for the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Yang percaya sekali lagi katakan. I will sing of the goodness of God. Berapa banyak dari Anda yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Amin. Saya teringat di tahun ketika memasuki tahun ini, tahun 2023, di mana-mana kita baca, di mana-mana kita lihat berita bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap, resesi ekonomi, pekerjaan susah dan sebagainya. Tapi nggak disangka kita sudah melalui separuh jalan di tahun 2023. Mungkin segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan atau yang Anda rencanakan. Tapi hey, kita masih ada di sini, saudara. Bahkan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kita patut syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya cukup hari ini, itu karena Tuhan baik, saudara. Bahkan di tahun yang seharusnya tahun yang sulit, ada teman-teman di sekeliling kita yang mendapat promosi di tempat kerja, ada yang buka bisnis baru, ada yang buka toko yang baru, toko ketiga, toko keempat, saudara. Walaupun Anda nggak mengalami itu, walaupun itu bukan standarnya, saudara, tapi itu hanya mengingatkan kita bahwa ya benar, nggak bisa dipungkiri, ekonomi lagi sulit. Tapi kita hidup bukan berdasarkan apa yang dunia ini katakan, melainkan apa yang Tuhan katakan. Amin. Kita hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Dunia ini bukan sumber berkat kita, melainkan Dia sendiri yang menjadi sumber berkat kita. Amin, saudara. Boleh saya undang anak-anak untuk maju. Kids, would you come forward? Auntie Nana is gonna pray over you. Dan untuk Anda yang mengasihi anak-anak ini, boleh Anda ulurkan tangan Anda kepada mereka. Kita akan berdoa pada mereka satu persatu. Ya Bapa, ke tangan kami Yesus, kami sebagai orang tua, sebagai gereja-Mu Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau bisa pakai ya Bapa kami semua Yesus, untuk bisa membimbing anak-anak-Mu ini Tuhan, yang sudah Engkau percayakan kepada kami ya Bapa, supaya mereka bisa menemukan ya Bapa tujuan hidup mereka ya Bapa, apa yang sudah Engkau sediakan untuk masa depan mereka ya Bapa. Biarkan kami ya Bapa sebagai orang tua, sebagai gereja-Mu Tuhan, sebagai komunitas-Mu Yesus, bisa membantu anak-anak ini untuk memenuhi panggilan hidup dalam masa depan mereka nanti. Amin, Tuhan. Amin. Engkau berkati setiap dari mereka Yesus, masa depan mereka, studi, belajar mereka, sekolah mereka Yesus. Biarkan mereka menjadi anak yang pandai, amin, anak yang cerdas, amin, menjadi contoh yang baik untuk teman-teman mereka. Biarkan mereka memberikan pengaruh yang baik untuk teman-teman mereka, bukan menjadi dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang buruk di lingkungan mereka Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap mereka Yesus, tutup bungkus dari rancangan-rancangan jahat. Engkau tutup bungkus kesehatan mereka Yesus, biarkan mereka tumbuh menjadi anak yang sehat. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga orang tua mereka, orang tua dari anak-anak ini Tuhan. Kau berikan hikmat kepada setiap orang tua Tuhan, untuk kami bisa tahu apa yang kami harus lakukan. Berikan kami kreativitas juga, bagaimana kami bisa mendidik anak-anak ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Berikan kami semua kesabaran,
dan ketekunan. Terima kasih Yesus, Engkau juga berkati semua guru sekolah minggu dan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus kami ya Bapa, biarkan kami mempunyai hati yang murni, hati yang rindu untuk melihat anak-anak ini generasi yang akan datang nanti Tuhan. Supaya mereka menjadi generasi yang memuliakan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang beracara, Engkau yang memegang hidup mereka. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk setiap kita, izinkan saya berdoa sekali lagi. Tuhan berbicara kepada setiap kami dalam beberapa menit ke depan. Kami buka hati kami ingin punya hati yang menerima. Biar Tuhan saja yang memberikan pesan kepada setiap kami masing-masing pribadi yang ada di tempat ini. Berbicara kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang Anda dipersilakan duduk. Most people are familiar with the story of David. We see him throughout history in music, literature, and art. David is this amazing hero, an elegant poet, and he seems to have this impossibly close relationship with God. The kind of relationship that only an iconic Bible character could have. But when you look closer, you see his flaws on display. And despite the years in between our lifetimes, his story starts to look a lot like our own. The truth is, the story of David is the story of all of us. A perfect God loving an imperfect person. Ada dari Anda yang penggemar olahraga? Penggemar olahraga? Ya, 1, 2. Koniko, penggemar olahraga, mau main? Ada beberapa pertanyaan untuk Koniko. Mau? Ayo, maju. Ayo, sama Markus deh. Kalau nggak Markus, ayo Markus. Ayo, come on. Ada sedikit trivia. Tapi nggak boleh menghadap ke sana karena jawabannya ada di sana. Berdiri di sini coba ya. Biasanya kalau Anda penggemar olahraga, Anda tahu bahwa ada atlet-atlet yang mempunyai julukan, saudara, nickname. Tahu gak atlet yang mempunyai julukan yang seperti ini? Boleh ditampilkan yang pertama? Leher besi. Tuh, Mike Tyson. There you go. Coba bener gak jawabannya? 1, 2, 3. Woo! 1 out of 1. Yang kedua, siapa yang mendapat julukan ini? Tangan Tuhan. Tuh, Ibu Nevo tahu tuh. Tuh, ada yang nyebut. Tuh. Madonna? Coba lihat jawabannya. Wow, betul ya, dia jawab Maradona ya tadi ya. Nah, ini mungkin yang lebih recent, yang lebih baru. Ini The Minions. Masa ini olahraga kita nih. Hah? Siapa? Dibantuin sama Ko Ayeng. Bulu tangkis, iya Markus tuh. Markus sama siapa? Markus sama Olis. Markus and siapa lagi ayo? Markus and Kevin. Wow, ternyata yang terakhir ini yang lebih yang zaman dulu pada tahu nih. Smash 100 watt. No? Ya. Mungkin ditambahin gambarnya belum tentu tahu. Coba gambarnya. Bukan. Ini tahun 90-an atau akhir 90-an ya. Ini Herianto RB, saudara-saudara. Beri tepuk tangan dong untuk Markus. A little gift for you, Markus. Ya. Thank you for playing. Lumayan ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai serial khotbah yang kita beri judul David. David bahasa Indonesianya adalah Daud, saudara.
Kalau Anda baru di tempat ini, serial khotbah, kalau kita pilih satu topik, terus kita bicarakan dalam beberapa minggu ke depan. Nah, Daud ini mempunyai banyak sekali julukan. The Shepherd Boy, Sang Gembala, saudara. Terus The Giant Killer, mungkin cerita yang paling populer ya. Giant Killer, pembunuh raksasa. Yang mungkin semua Anda tahu kalau Anda besar di gereja tentang Daud dan Goliat si raksasa. Dia punya julukan pembunuh raksasa, Giant Killer, Giant Slayer. Dia juga dijuluki sebagai the greatest king of Israel, saudara. Raja yang terhebat, yang terbesar yang Israel pernah punya. Tapi saya yakin kalau kita tanya sama Daud, julukan apa yang menjadi favorit dari dia, saya yakin banget dia pasti akan bilang gini, julukan atau nickname yang menjadi favorit saya adalah a man after God's own heart. Berkenan di hatinya Tuhan. Ini adalah a man after God's own heart. Ini adalah orang yang punya hatinya Tuhan. Dan julukan ini yang kasih adalah Tuhan sendiri. Tentu aja ini akan menjadi julukan favoritnya dia, saudara. Nah, mungkin Anda bertanya hari ini, kenapa kita bahas soal Daud? Apakah ya di gereja mau bahas apa lagi kalau nggak bahas Tuhan Yesus, ya bahas tentang karakter Alkitab dan sebagainya, saudara. Tapi alasan utama saya membahas tentang Daud, yang pertama adalah kehidupan yang begitu luar biasa. Tapi ini juga penting, saudara. Saya melihat bahwa kehidupan Daud ini, Anda dan saya banyak kemiripannya dengan kehidupan dia, saudara. Artinya kita bisa relate dengan apa yang dia alami, apa yang dia jalani dalam kehidupan ini. Jadi Anda bisa menemukan cerita hidup Anda di dalam cerita hidupnya Daud, saudara. Kenapa? Karena sang Raja Daud yang begitu hebat, Raja yang berkenan di hatinya Tuhan, saudara. Dia mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Ya kan? Dan kegagalan ini bukan cuma kegagalan apa ya, kayak kita buka bisnis terus gagal gitu, saudara. Kita interview kerja, kita gagal. Bukan kegagalan soal itu aja, saudara, tapi kegagalannya adalah kegagalan yang fatal, kegagalan moral. Dia tidur sama istri orang lain, dia merencanakan sebuah konspirasi di mana suami dari istri tersebut dibunuh mati, saudara. Jadi orang ini hidupnya juga banyak sekali kegagalan. Tapi somehow, entah itu karakternya, entah itu kepribadiannya, entah itu kerendahan hatinya, Tuhan sampai bilang gini, this is a man after my own heart. Ini orang nih punya hatiku, kata Tuhan. Ini orang tuh berkenan kepadaku. Apa ya, saudara? Nah, itulah yang akan kita bicarakan. Bahkan kita bicarakan ini dalam 6 minggu ke depan. Ada 6 minggu kita membicarakan tentang kehidupan Daud, dan nanti Benny akan membantu saya untuk mengambil 2 minggu dari kehidupan Daud, saudara. Jadi orang sehebat Daud pun itu gagal berulang-ulang. Salah satu gembala yang ada di Ambon, Rock Ambon, saudara, dia membuat pernyataan begini, saudara. Ini orang Daud, dia gagal sesering dia berdiri. Hidupnya penuh dengan kegagalan, tapi sekali lagi somehow dia selalu berbalik kepada Tuhan, saudara. Nah, minggu depan kita akan lihat cerita yang saya yakin Anda sudah tahu semua cerita tentang Daud dan Goliat. Hari ini, saudara, di bagian yang pertama ini kita akan melihat sedikit latar belakang dari, bukan sedikit sih, banyak latar belakang dari kehidupan Daud. Anda pernah nonton film seperti ini gak? Seingat saya waktu saya pernah nonton film Superman gitu, saudara. Jadi sepanjang, atau enggak mungkin Wonder Woman ya, sepanjang film itu menceritakan tentang asal mulanya, tentang keluarganya, tentang latar belakangnya. Terus di akhir film tersebut muncul jagoannya sebentar, habis itu filmnya habis, saudara. Nah, mungkin hari ini rasanya seperti itu, saudara. Ya kan, ini judul ceritanya, judul seri khotbah kita Daud. Tapi nanti dia cuma muncul sebentar di akhir, saudara. Karena kita akan melihat latar belakang dari cerita kehidupannya. Tapi ada sebuah pesan yang penting. Saya berdoa ketika Anda pulang dari tempat ini, Anda menjadi penuh dengan pengharapan. Anda akan menjadi lebih semangat. Karena kita sekali lagi bisa melihat cerita kehidupan kita di dalam cerita kehidupan Daud. Anda siap belajar ya? Kita akan buka banyak Alkitab, saudara, hari ini, saudara. Buat Anda yang suka Alkitab, Anda akan baca Alkitab banyak hari ini. Nah, Anda sudah sering dengar saya cerita ya, kalau ada sekelompok orang-orang Israel yang jadi budak di Mesir selama 400 tahun lebih, ya kan. Suatu hari Tuhan memanggil orang yang bernama
Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu. Musa bawa mereka keluar beberapa juta orang ini. Dan beberapa juta orang ini yang akhirnya menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah, Tuhan mengeluarkan dia, melalui Musa mengeluarkan orang-orang ini untuk dibawa ke tanah perjanjian. Perjalanan yang tadinya singkat, nggak taunya bisa berujung jadi 40 tahun, saudara. Itu Amber Alert ya, semuanya ada apa ya? Apaan bacaannya? Lanjut. Nah, perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian yang tadinya hanya singkat itu berujung menjadi 40 tahun. Mereka muter-muter di padang gurun 40 tahun, saudara. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, si pemimpin ini Musa udah keburu meninggal duluan. Lalu kepemimpinannya itu diganti dengan Yosua, saudara. Nah, untuk mempersingkat cerita, Yosua membawa orang bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Lalu di penghujung hidup Yosua, waktu dia udah tua, mungkin dia tahu dia udah mau meninggal, dia kasih pesan sama orang-orang, sama bangsa Israel. Jangan pernah lupain Tuhan ya. Pastikan engkau menyembah Tuhan kita, Tuhan yang sebenarnya yaitu Yahweh. Jangan menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Jangan menyembah berhala yang lain. Dan orang-orang bilang, iya kita nggak akan melakukan ini. Ini responnya mereka, saudara. Maka umat Israel itu menjawab, kami sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan untuk mengabdi kepada ilah-ilah lain. Nggak mungkin Yosua, kita akan selalu menyembah Tuhan, kita nggak akan menyembah berhala. Yosua ulangin lagi, pastikan karena kalau kamu menyembah berhala, nanti ada konsekuensinya. Enggak mungkin. Tapi Anda bisa tebak apa yang terjadi. Setelah Yosua meninggal dan generasi dari Yosua ini meninggal, inilah yang terjadi, saudara. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, saudara, artinya setelah mereka semua meninggal, generasi itu bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain, generasi berikutnya. Anda bantu saya 1, 2, 3, yang tidak mengenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel, mereka lupa jasanya Tuhan, mereka nggak kenal siapa Tuhan mereka. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka menyembah Tuhan lain, saudara. Setelah generasi Yosua meninggal, mereka menyembah, generasi berikutnya muncul dan mereka nggak mengenal Tuhan. Kalau Anda ingin tahu kenapa gereja ini begitu gila-gilaan untuk anak muda, saudara. Kita habisin uang, kita habisin waktu, kita habisin sumber daya kita. Kita investasikan, bukan habisin, kita investasikan untuk mereka. Karena ini, saudara. Saya kita nggak mau ada generasi sesudah kita. Terus mereka nggak mengenal Tuhan. Mereka nggak tahu siapa Tuhannya, saudara. Dan setelah Yosua meninggal, beginilah cerita bangsa Israel. Tuhan memilih pemimpin, lalu pemimpin itu memimpin bangsa Israel ini. Pemimpin itu disebut hakim, saudara. Makanya Anda di Alkitab Anda punya kitab hakim-hakim. Jadi ceritanya gini, Tuhan akan memilih pemimpin yang disebut hakim. Ya kan? Dan ketika mereka semua ikut dalam kepemimpinannya pemimpin ini, semuanya berjalan dengan baik, hidup mereka makmur, hidup mereka berlimpah. Tapi ketika kita mempunyai kelimpahan, ini kecenderungan manusia, kita menjadi sangat nyaman. Ya kan? Sangat nyaman sampai kita lupa, sampai kita merasa kita udah gak butuh Tuhan lagi karena hidup kita udah oke. Nah, ketika mereka nyaman dan mereka melupakan Tuhan dan mereka mulai menyembah Allah lain, Tuhan izinkan mereka untuk dijajah atau untuk di-capture oleh bangsa lain. Dan tentu aja ketika mereka dijajah, hidup itu jadi susah. Jadi banyak menderita, ya kan? Kalau mereka udah menderita, mereka teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan ampun, saya enggak janji enggak lagi gini-gini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. He is merciful. Tuhan merdekakan mereka. Tuhan pilih lagi satu pemimpin untuk membantu mereka mengalahkan penjajah mereka.
Dan waktu mereka menang, mereka hidup berlimpah lagi, mereka hidup dengan kelimpahan lagi, mereka nyaman lagi, mereka lupa Tuhan lagi. Jadi kalau Anda baca kitab Hakim-Hakim, hidup mereka ini muter-muter begini aja saudara. Dari generasi ke generasi. There's a repeated cycle. Ada putaran yang begini-gini aja saudara. Mereka menyembah berhala, Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam penjajahan bangsa lain. Mereka teriak-teriak sama Tuhan, kita tobat. Tuhan melepaskan mereka dengan memilih hakim, seorang pemimpin. Makanya kalau Anda dengar cerita tentang Simpson, tentang Deborah, semua itu adalah hakim-hakim yang Tuhan pilih. Nah, singkat cerita di penghujung dari kitab hakim-hakim Anda, menurut saya ada sebuah pernyataan yang menjadi kesimpulan dari masalah yang ada di dunia ini dari generasi ke generasi. This is the conclusion of what humanity like. Ini adalah kesimpulan dari manusia itu seperti apa, saudara. Dia bilang gini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang, Anda bantu saya, setiap orang. Bukankah ini masalahnya? Dari generasi, dari zaman dulu sampai hari ini, saudara. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kedengaran familiar gak sih, saudara? Ya kan? Bukankah ini permasalahannya? Emangnya lu siapa bilangin gua ini boleh itu nggak boleh? Terserah gua dong hidup gua, ya kan? Kalau menurut gua ini yang benar, emangnya lu siapa kok bisa bilang ini salah, saudara? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Rosid, ini kita masih ngomongin tentang Daud gak? Masih saudara, bentar saudara. Sebentar lagi kita akan nyampe ke sana. Nah jadi ceritanya ada orang yang namanya Samuel. Samuel itu ya seperti kayak pemimpin terakhirnya mereka lah sebelum mereka akhirnya punya raja saudara. Nah si Samuel ini nabi ini saudara, dia membuat kesalahan besar. Jadi waktu dia udah tua, dia berpikir bahwa dia akan menyuruh anaknya untuk menggantikan posisi dia. Padahal selama sepanjang sejarah hakim-hakim, sepanjang sejarah bangsa Israel, nggak ada satupun pemimpin yang digantikan oleh anaknya. Ya kan? Nah, waktu anaknya menggantikan Samuel, ya sederhananya anaknya bejat lah, moralnya bejat, apanya bejat, saudara. Makanya orang-orang mulai teriak-teriak, kita mau raja, kita mau raja. Samuel bilang, loh, ngapain kamu mau raja? Kamu adalah bangsa yang spesial. Kita adalah bangsa teokrasi, dipimpin oleh Tuhan sebagai raja dan kita adalah umat-umatnya, saudara. Mau ngapain kamu minta raja? Well, karena negara-negara lain, negara tetangga kita, kerajaan tetangga kita semua punya raja. Kenapa kita nggak punya raja? Ya justru karena kamu bangsa spesial makanya kamu gak punya raja. Tapi mereka tetap berseru dan ini yang mereka katakan. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, saudara. Seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. Mereka pengen seperti bangsa lain punya raja. Akhirnya Samuel nurutin permintaan mereka. Ingat loh ya, kalian yang minta loh ya. Kalian minta raja nih ya. Ya kan? Ingat loh. Nanti kalau kamu punya raja, raja akan menguasai hidup kamu. Raja akan bertingkah seperti raja. Dan Tuhan juga bilang sama Samuel, udahlah mereka mau raja, kasih aja raja. Dan akhirnya seseorang yang bernama, siapa saudara? Saul menjadi raja yang paling pertama dari bangsa Israel ini. Saul ini di-describe, disebutin seperti ini. Namanya Saul, seorang yang muda, yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ini Saul, saudara, raja pertama. Tapi sayangnya semua yang disebutin itu, semua yang dijelaskan di situ, itu semuanya tentang apa yang bisa dilihat di luar. Kita nggak tahu Saul itu dalamnya orangnya seperti apa, saudara. Semua berjalan dengan baik sebentar. Setelah itu baru kelihatan sifat aslinya. Saul itu orangnya narsis, saudara. Saul itu orangnya suka meninggi-ninggikan diri dia sendiri. Dan yang lebih parah,
Dia nggak punya self-awareness. Dia nggak sadar dia melakukan semuanya itu. Itulah Saul. Dan sekali lagi singkat cerita, karena saya mencoba menceritakan ini dengan cepat, saudara. Padahal itu ada banyak cerita di antaranya. Akhirnya Tuhan bilang, udah saatnya kita cari pengganti dari Raja Saul. Samuel disuruh menggantikan Saul. Dikatakan ini, saudara, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Sebentar lagi kerajaannya Raja Saul akan berakhir. Karena Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Karena Tuhan sudah memilih a man after God's own heart. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Karena Saul nggak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan udah pilih kandidat yang baru. Tuhan sudah pilih orang yang akan menggantikan Raja Saul. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Daud itu akan dipilih menjadi raja. Anda masih bersama saya nggak, saudara? Anda masih mengikuti? Ya, yuk kita lihat ceritanya gimana Daud menjadi raja, saudara, diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat pertama katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada siapa, saudara? Kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Udah gak usah mikirin si Saul lagi, kata Tuhan kepada Samuel. Sana, bawa minyak, biasa minyak adalah lambang kita mengurapi raja yang baru atau pengurapan, saudara. Bawalah minyak ke kota Bethlehem, nanti begitu kamu sampai ke kota Bethlehem, ada orang yang namanya Isai, bahasa Inggrisnya Jesse, saudara. Ada orang yang namanya Isai dan salah satu dari anaknya Isai itulah yang akan menggantikan Saul menjadi raja. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Samuel bilang, waduh, kalau Raja Saul sampai tahu saya pergi ke Bethlehem untuk mencari pengganti buat dia sebagai raja, saya bisa mati, saya bisa dibunuh. Firman Tuhan berkata, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau gitu Tuhan bilang sama Samuel, kamu bawa lembu muda, bilang bahwa alasan kamu pergi ke Bethlehem adalah kamu ingin mempersembahkan korban untuk Tuhan, saudara. Mungkin bahasa modernnya hari ini, udah bilang aja kamu ke Bethlehem untuk bikin KKR sekota gitu, untuk bikin ibadah sekota, untuk bikin ibadah gereja gabungan sekota gitu. Bilang aja kamu pergi ke sana untuk itu. Terus nanti kalau ketika kamu punya KKR sekota itu, pastikan ayat ketiga katakan, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nanti undang ya ke acara itu ya si Isai sama anak-anaknya. Nanti aku Tuhan akan bilang kepada Samuel nih, siapa nih di antara anaknya yang akan menjadi pengganti Raja Saul. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah Samuel di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Waktu Samuel sampai ke Bethlehem, saudara, para pemimpin di kota itu, penatua di kota itu takutan, gemetar. Mau ngapain nih Samuel datang? Ini nabi loh, datang ke kota kita. Karena biasanya kalau nabi datang, dia itu bawa pesan Tuhan, saudara. Dan biasanya pesannya nggak jauh-jauh, bertobatlah. Ya kan? Bertobatlah. Menjauhlah dari dosa-dosa. Makanya mereka kaget, mereka takut. Ini ngapain Samuel ke kota kita? Saya nggak tahu Anda pernah gak menjadi bagian dari gereja yang mereka mengundang misalnya nabi saudara untuk datang dan Anda takut untuk didoakan. Ya kan kalau gue didoain nanti dosa gue dibeberin semua di depan gereja gitu kan. Pernah gak Anda takut seperti itu? Ini yang dialami, ini mereka takut saudara. Ngapain Samuel di sini? Makanya dia bilang, apakah kedatanganmu ini membawa selamat? Bahasa Inggrisnya, do you come in peace? Ya kan? Kamu ini cari gara-gara apa enggak? Samuel bilang enggak, I come in peace. Ayat 5 dikatakan gini, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oleh sebab itu kuduskanlah dirimu. Dan datang dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anak
anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Dengan kata lain, mereka punya seremonial kayak ritual agamawi, mereka mencuci diri, mencuci baju mereka, saudara, sebelum mereka pergi ke istilahnya ke KKR yang tadi, ke ibadah yang tadi, saudara. Ya kan? Dan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya. Akhirnya waktu Isai sama anak-anaknya datang ke upacara kurban itu, saudara, ke ibadah itu. Begitu Samuel lihat sedikit anak yang paling tua dari Isai namanya Eliab, Samuel langsung mengambil kesimpulan, ini nih yang Tuhan pilih untuk menggantikan Saul. Anda bisa membayangkan gak? Kok Samuel bisa dengan cepat mengambil kesimpulan itu? Jangan-jangan Eliab ini punya tampang sebagai raja, saudara. Jangan-jangan Eliab ini punya karisma yang sedemikian rupa sehingga Samuel nggak usah mikir panjang. Begitu lihat sedikit, when he glance at him, langsung dia mengambil kesimpulan, ini nih raja. Dia bilang gitu. Saudara. Anda pernah gak ketemu sama orang yang karismanya sedemikian rupa? Ya kan Anda baru ketemu sebentar, Anda udah kagum, saudara. Mungkin Eliab punya karisma yang seperti itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Anda bantu saya 1, 2, 3, manusia. Tuhan ingetin, Samuel. Kamu ingat gak kesalahan kamu yang pertama? Kamu pilih raja yang pertama si Saul juga karena kamu lihat dari tampangnya. Orangnya elok, badannya tinggi, lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Jangan buat kesalahan yang sama, kata Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati seseorang, saudara. Kenapa? Karena hati seseorang adalah ukuran dari siapa orang itu yang sebenarnya. Ya kan? Kita bisa berpura-pura berapa lama sih, saudara? Ya kan? Kita bisa berpura-pura ketika kita punya interview kerja. Ya kan? Kita bisa berpura-pura waktu kita ngedate yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Kita bisa berpura-pura di tahun pertama, kedua pernikahan kita. Pada akhirnya nanti yang aslinya juga keluar juga, saudara. Karena siapa kita yang asli itu akan selalu mengalir dari hati kita. Anda mengerti maksud saya, saudara? Makanya ukuran Tuhan itu nggak pernah apa yang ada di luar, melainkan apa yang ada di dalam kita. Nggak gampang untuk kita menilai itu, tapi itulah ukuran yang sejati. Samuel bilang sama Tuhan, jadi si Eliab ini bukan nih. Tuhan bilang bukan. Lalu Isai memanggil anaknya yang kedua. By the way, Eliab itu kalau nggak salah satu pemimpin dari kelompok prajuritnya Raja Saul, saudara. Ya mungkin dia memang punya tampang tentara gitu, keren gitu ya, berkarisma. Lalu ia memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, anak Samuel yang berikutnya. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan, jadi Abinadab bukan juga Tuhan. Tuhan bilang bukan. Kemudian Isai memanggil anaknya yang lain, si Syama. Si Syama ini lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi Isai ini ada anak 7 yang dia ajak ke ibadah itu. Semuanya dijejerin di depan Samuel, saudara. Samuel bilang, bukan, satu-satu bukan. Anda bisa bayangin, saudara. Samuel bingung loh. Tuhan ini beneran kah kita ke rumah Isai? Bukan ke rumah Indro atau ke rumah si Indah atau siapa. Ini saya dengarnya bener gak sih Isai kan ya? Tuhan bilang iya bener. Tapi ini kok anaknya semua yang depan kita kok kamu gak ada satupun yang dia bilang enggak. Tuhan bilang coba deh tanya dia ada anak lagi gak. Ini gak ada di Alkitab, cuma ini bayangan saya saudara. Mungkin si Samuel bilang gini, yang bener aja Tuhan. Ya ini pasti semua udahlah anaknya lah.
Ya kan ini kan acara penting, semua orang tua juga pasti akan mengajak anak-anaknya ke acara penting. Tuhan bilang coba tanya aja lagi. Lalu Samuel berkata kepada Isai, mungkin Samuel datang kepada Isai, Isai, sorry nih ya, mau nanya aja. Ini anak lu semuanya, ada lagi gak yang lain? Lalu jawabnya, oh iya, masih ada si bungsu. Tapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Saudara. Masih ada yang kecil, saudara. Tapi nggak mungkinlah dia masih muda, umurnya masih kecil. Nggak mungkinlah dia nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa. Makanya kita sengaja kasih dia kerjaan yang nggak penting untuk perhatiin domba, perhatiin kambing. Jadi nggak mungkinlah dia akan menjadi raja berikutnya dari bangsa Israel, saudara. Lalu kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita nggak akan duduk makan sebelum dia datang. Samuel bilang gitu, panggil anak bungsu itu. By the way, ibadah kita nggak akan selesai sebelum dia datang. Kalau ibadah nggak selesai, berarti nggak makan juga, ya kan? Panggil sampai dia di sini, baru kita bubarin ibadah ini. Coba Anda bayangin, saudara. Mungkin kalau saya bikin dramatis sedikit, saudara. Kalau kita bayangin si Isai ini adalah papa yang kejam. Mungkin dia mikirnya gini, ya udahlah nggak apa-apalah si anak bungsu itu. Kita suruh jaga kambing domba, ya kalau ada beruang datang, ada singa datang, ya kan terus si bungsu itu dimakan sama singa, ya udahlah dia bukan aset juga di keluarga kita. Dia nggak bisa apa-apa juga di keluarga kita, saudara. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Dia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia, saudara. Daud kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Dari penampilannya Daud juga oke. Tapi yang jauh lebih penting buat Tuhan, ini orang nih punya hati seperti hati Tuhan. Ini orang nih berkenan banget di hatinya Tuhan. He is a man after my own heart. Ini dia nih. Raja kedua buat bangsa Israel menggantikan Saul. Samuel urapi dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini kalau Anda baca Alkitab dari depan, ini adalah pertama kali nama Daud disebut, saudara. Waktu itu Daud masih umur sekitar 12, mungkin 15 tahun. Dan Daud belum resmi menjadi raja sampai dia kalau nggak salah umur 30 tahun. Sisa dari ceritanya kita continue next week. Tapi saya ingin tutup dengan ini. Kenapa sih saya mengambil waktu untuk mengajak Anda melihat cerita ini? Coba ya, Anda berimajinasi sama saya ya. Kira-kira, saya nggak tahu jawabannya, saudara. Saya nggak tahu jawabannya. Tapi kira-kira, sudah berapa kali Daud digituin, saudara? Ini yang pertama kali kah? Dilewatin, di-overlook, dipandang rendah, dianggap remeh, dilupakan. Kira-kira udah berapa kali ya, saudara? Dan yang lebih buruk, yang lebih parah, saudara, ini bukan bukan sembarang orang yang melakukan ini kepada Daud, melainkan keluarganya sendiri yang melakukan ini kepada dia. Mungkin sekarang Anda dan saya bisa mengerti kenapa Daud menulis Mazmur yang berkata gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan menerima aku. Even though my father and my mother have forsaken me, but the Lord receive me. Dia bilang gitu, saudara. Bahkan ada beberapa tafsiran yang bilang ini sih. Saya nggak tahu seberapa akurat tafsiran ini. Yang mengatakan bahwa Daud ini sebenarnya yatim piatu, tapi dia dipungut oleh keluarga Isai. Makanya dia selalu menjadi orang yang nggak penting di keluarga itu. Tapi apapun, saudara, seberapa akuratnya tafsiran-tafsiran itu, hidup Daud ini selalu dilewatin, diabaikan, dilangkahi, saudara. Dari sejak kecil, saudara.
Dan kita tahu rasanya betapa menyakitkan ketika kita dipandang remeh atau dilupakan. Atau enggak diterima. Kita suka perhatiin anak-anak gak sih saudara? Kalau anak-anak lagi main, ada sekelompok anak-anak lagi main, terus anak-anak yang lain akan datang, ya kan mereka bilang apa? Can I play with you? Can I join you? Kenapa saudara? Karena sudah ada di dalam setiap diri manusia keinginan untuk diterima, untuk di-include. Saudara. Bayangin rasanya saudara, ketika kita berulang-ulang diabaikan, dipandang rendah, diremehkan, dilupakan. Makanya hari ini sebelum kita berdoa, nanti Ko Benny bantu doa penutup. Sebelum kita tutup pesan kita hari ini, saya benar-benar percaya ada beberapa dari Anda di dalam ruangan ini maupun yang nanti nonton online. Anda butuh mendengar ini, saudara. Ada banyak dari Anda yang sering dan Anda tahu banget rasanya diremehkan dan gak dianggap dan direndahkan dan dilupakan. Saya gak tahu entah apa, mungkin karena Anda adalah anak yang paling kecil di dalam keluarga Anda. Sehingga kesannya semua opini didengar, semua orang didengar, semua orang opininya diterima. Tapi karena Anda masih kecil, siapa sih? Kayak Anda itu gak pernah didengar, saudara. Atau mungkin Anda dilewatin, Anda dilupakan. Karena status ekonomi Anda dibandingkan dengan saudara-saudara Anda yang lain, Anda yang paling kurang. Makanya Anda diremehkan. Atau mungkin bukan di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan. Berapa sering kita mendengar, kita yang udah tua udah gak dipakai lagi. Mereka cari yang muda-muda. Ya kan? Nanti dibilang, kalau udah tua dibilang udah tua, carinya yang muda-muda. Nanti kita orang muda dibilang kurang pengalaman, belum tahu apa-apa. Mungkin di dalam pekerjaan, orang-orang dapat promosi, naik gaji. Padahal Anda yang kerjanya lebih lama, lebih rajin. Anda selalu dilewatin. Anda selalu gak dianggap, Anda selalu diremehkan. Dan Anda tahu persis bagaimana rasanya ketika kita mengalami semua itu. Ada beberapa dari kita yang perlu mendengar ini, saudara. Mungkin Anda tahu rasanya dikucilkan dari sebuah komunitas. Anda di-exclude. Anda sudah tidak boleh lagi ada di dalam sebuah komunitas. Dan yang lebih parah lagi, Anda diperlakukan seperti itu di dalam komunitas gereja. Mungkin Anda diperlakukan seperti itu karena masa lalu Anda yang gelap. Anda pernah bercerai. Anda punya anak di luar nikah. Mungkin Anda diperlakukan seperti itu karena Anda pernah melakukan aborsi. Komunitas Tuhan yang seharusnya membuka tangannya dengan lebar dan menerima Anda, tapi Anda ditolak dan Anda gak dipandang, Anda gak dilihat, Anda dilupakan. Kita tahu betapa menyakitkan semuanya itu. Apapun situasi hari ini, Anda hari ini, saya berdoa biar setiap kita mengetahui kebenaran seperti Daud mengetahui kebenaran itu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun orang-orang di sekelilingku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Tetapi Tuhan menerima aku. Saya berdoa Anda pegang kebenaran itu.
Hari ini Anda juga diingatkan dari cerita Daud ini, bahwa ketika Tuhan sudah menaruh panggilannya dalam kehidupan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, saudara. Ya. Tuhan pastikan panggilan itu akan tergenapi. Mungkin Anda diingatkan hari ini, di tengah-tengah dunia yang suka self-promoting, yang suka mempromosikan diri sendiri, yang penuh dengan narsistik, yang penuh dengan narsisme, saudara. Di tengah-tengah dunia yang seperti itu, ternyata kita nggak perlu melakukan semua itu untuk dapetin perhatiannya Tuhan, saudara. Tuhan pastikan Dia akan mencari Anda sampai panggilannya tergenapi, seperti Tuhan mencari Daud. Anda mengerti maksud saya, saudara? Mungkin hari ini ada perspektif yang baru, bahwa ternyata panggilan Tuhan itu bukan hanya sebelah pihak. Dulu kalau kita pikirin tentang panggilan Tuhan itu, kita mikirnya, aduh saya harus cari tahu, saya harus kejar panggilan Tuhan. Bagaimana kalau ternyata panggilan Tuhan itu adalah dua pihak yang bekerja sama. Kita mencari tahu, kita mengejar ke panggilan Tuhan, tetapi dari pihak Tuhan, Tuhan pastikan panggilan Dia akan menemukan Anda, saudara. Jadi bukan cuma Tuhan yang, nih panggilan gue, lu mau ambil-ambil, enggak. Tapi Dia juga kejar Anda, supaya Anda menemukan panggilannya dalam hidup Anda. Panggilan Tuhan dalam hidup kita semua. Dilewati, dianggap remeh, direndahkan. Anda mengalaminya, saya mengalaminya, Daud mengalaminya. Dan yang pasti Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus juga mengalaminya. Waktu Dia tergantung di atas kayu salib, Dia sendirian. Dia merasa ditinggal oleh teman-temannya. Ada yang mengkhianati Dia, ada yang pura-pura gak kenal Dia. Dia dipermalukan, saudara. Bahkan Dia sampai berseru karena Dia sendiri tergantung di atas kayu salib. Eli, Eli, lema sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa Engkau meninggalkan aku, saudara? Dia memilih untuk menjalani semua itu, supaya Anda dan saya tidak perlu mengalaminya. Dia memilih terpisah dari Bapa, supaya Anda dan saya tidak pernah mengalami rasanya terpisah dari Bapa, saudara. Sehingga buat Anda dan saya yang mengakui karya salib dan karya keselamatannya, Anda sudah diadopsi menjadi bagian dari keluarga Allah. Amin, saudara. Anda adalah anak Allah. Yesus berjanji gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Konteks dari ayat ini waktu Yesus menjanjikan Roh Kudus. Iya, aku akan bangkit dari kematian dan setelah 40 hari aku akan kembali ke surga. Tapi kamu gak akan sendirian, aku akan kirimkan Rohku. Yesus bilang untuk hidup di dalam setiap diri orang percaya. Dan kamu gak akan pernah sendiri lagi. Yang terakhir, sebab ketika kalian mendengar ajaran benar, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Kristus, dan kalian percaya kepadanya, lalu sesuai janjinya, Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi miliknya. Selamanya kita sudah diterima di dalam keluarga Allah. Selamanya Anda tidak perlu lagi khawatir ketika dunia meremehkan, merendahkan, melupakan Anda. Tuhan Allah Bapa kita, Sang Pencipta langit dan bumi, dan pemilik dari segala-galanya, menganggap Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Amin, saudara. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
pujian ini dari awal. Katakan Engkau. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih oh Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, oh bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta persekutuan yang manis dengan Yesus Kristus, serta pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat, kita sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya.